Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah selama ini dikenal oleh sebagian besar umat muslim sebagai surat pembuka di dalam kitab suci Al-Quran. Padahal selain itu, surat Al-Fatihah juga dapat diamalkan agar dapat melancarkan rezeki. Menurut para ulama, Al-Fatihah sebenarnya dapat digunakan dan diamalkan sebagai sarana berdoa untuk mengabulkan hajat yang sedang diinginkan. Al-Fatihah diyakini mampu menjadi sarana berdoa untuk mengabulkan hajat yang sedang diinginkan, termasuk hajat untuk melancarkan dan memudahkan datangnya rezeki. Nah, bagi kita yang ingin agar rezekinya lancar dan berlimpah, salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan berusaha dan berikhtiar dengan sebaik mungkin untuk mencapainya. Berusaha di sini maksudnya yaitu usaha secara lahiriah dan usaha secara batiniah. Usaha secara lahiriah tentunya dengan bekerja giat, sedangkan usaha batiniah yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat muslim yang taat, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, selain harus berusaha dan berikhtiar dengan sebaik mungkin, juga harus diimbangi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Hal tersebut dikarenakan keutamaan dari surat Al-Fatihah ini dapat dijadikan sarana untuk meminta rezeki yang berkah dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara mengenai keutamaan surat Al-Fatihah untuk melancarkan dan memudahkan datangnya rezeki, sebagian ulama menerangkan bahwa terdapat beberapa cara untuk mengamalkannya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa cara agar rezeki lancar dan berlimpah dengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara yang pertama mengamalkan surat Al-Fatihah agar mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, yaitu dengan membaca dan mengamalkan surat tersebut
sebanyak 100 kali setiap hari secara istiqomah. Adapun perinciannya adalah setelah selesai menunaikan ibadah salat subuh, membaca Al-Fatihah sebanyak 30 kali. Setelah salat zuhur, membacanya 25 kali. Setelah salat asar, membacanya sebanyak 20 kali. Dan setelah salat maghrib, membacanya sebanyak 10-15 kali. Dan setelah menunaikan ibadah salat isya, membacanya sebanyak 10 kali. Cara yang kedua, untuk meluaskan rezeki dan memberi keberkahan, yaitu menurut para ulama dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setelah selesai menunaikan ibadah salat wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezekinya dan memudahkan segala pekerjaannya. Bukan hanya itu saja, dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setelah selesai menunaikan ibadah salat wajib, juga diyakini akan mendapatkan berbagai keberkahan. Yang ketiga, mengamalkan surat Al-Fatihah untuk dikabulkan hajat kita. Apabila kita memiliki keinginan atau hajat yang belum tercapai dan kita menginginkan agar hajatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setelah selesai mengerjakan salat qobliyah subuh. Bacalah surat Al-Fatihah tersebut dengan tulus dan ikhlas, serta hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari berturut-turut dan tidak boleh kurang meskipun hanya sehari saja. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah setiap harinya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon atas segala apa yang dihajatkan. Insya Allah dengan begitu hajat atau keinginan kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Cara yang keempat, mengamalkan surat Al-Fatihah untuk membuka pintu rezeki. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali pada sepertiga akhir malam, maka diyakini Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki dari segala arah dan memudahkan segala urusannya tanpa kesulitan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa cara mengamalkan surat Al-Fatihah agar rezeki lancar. Apabila kita amalkan secara rutin dan istiqomah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apapun hajat dan keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengkabulkannya. Karena sejatinya hanya kepada Allah lah tempat kita berdoa dan tempat kita meminta pertolongan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kita memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta, memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengijabah dan mengkabulkan setiap doa hambanya dan setiap keinginan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di mana kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah, karena Allah itu lebih dekat kepada seorang hambanya. Itulah janji Allah kepada setiap orang yang berdoa. Ketika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan sulaya dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.